ikhwanuhu fillah. Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allah innallaha an taqulu ma la taf'alun. Qala ta'ala an Syu'aib ikhbaran an Syu'aib radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa urida an ukhalifakum wa uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Alhamdulillah, syukurulillah dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, berkhusus berkumpul pada hari ini kita dengan bacaan kita Riyadhus Shalihin. Kita sampai kepada bab beratnya ancaman takdir, beratnya ancaman bagi hukuman bagi orang yang memerintahkan kebaikan, melarang daripada kemungkaran, tapi omongannya berbeda dengan yang dia ucapkan. Ini bab menjelaskan beratnya hukuman bagi orang yang ngomong amar ma'ruf nahi munkar, tapi pekerjaannya mengerjakan munkar, mencegah meninggalkan ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri." Ini khitabnya kepada Bani Israil, tapi artinya umum, maknanya umum. Wahai kalian, apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik? Watansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian. Artinya kalian yang tidak berbuat baik. Antum tatluna kitab, padahal kalian membaca kitab, kalian tahu isinya apa. Dan kita Taurat dan Injil saat itu. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau berakal? Di Bani Israil tegur. Pertanyaannya ini bukan Allah nggak tahu, tapi Allah tahu. Pertanyaan itu ada dalam bahasa Arab namanya istifham taubih. Pertanyaan merendahkan, pertanyaan menjelekkan. Kita sudah tahu ada orang melakukan satu hal. Ini siapa yang mengerjakan ini? Yang mengotori di sana. Siapa yang mengotori masjid? Ada bilang ulur. Kita sudah tahu kan dia yang melakukan. Tanya lagi, dia enggak yang mengotori. Padahal pertanyaan kedua bukan perlu jawaban. Jadi pertanyaan taubih, menghukum, merendahkan, atau yang pertanyaan memarahi. Kita kan punya anak kadang-kadang habis ngapain sesuatu nakal, kita tanya, biar yang begini kan? Biar melakukan, diulangi lagi. Itu bukan pertanyaan bagi jawaban, tapi pertanyaan hukuman. Nah begitu juga kalian yang melakukan amar ma'ruf, nyuruh orang lain baik, padahal kalian tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Dan kalian membaca kitab, sudah tahu kitabnya, kalian tahu hukumnya. Kenapa kalian tidak mau berakal? Jadi seakan-akan orang yang nyuruh orang lain berbuat baik tapi tidak mau mengerjakan, itu orang yang tidak berakal. Nyuruh ayo lakukan kebaikan, tapi dia tidak. Hingga begini dia melakukan. Sungguh mereka bukan orang-orang yang berakal. Kadang kita takjub dengan kata-kata baik, dengan kata-kata mutiara, nasihat yang hebat. Tetapi nasihat itu kalau kita ucapkan, sampaikan kepada orang lain, kita yang mau mengamalkan, sungguh kita ini sebetulnya orang yang tidak berakal. Kita tuh biasanya kalau ngajar, nasihatin orang, ceramah, bangga merasa dirinya paling pintar. Apalagi kalau yang keluar itu kata-katanya bagus, nasihatnya baik. Orang kira kita yang paling pintar, kita yang paling hebat, karena kita yang ngomong. Tetapi kalau kita mengerjakan, jangankan kita, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau berakal? Allah bertanya seperti itu. Jangankan kita, ngerjakan ini aja sudah pekerjaannya
dilakukan oleh bukan orang berakal. Bodoh itu masih penting. Orang bodoh masih penting daripada yang seperti ini, tidak berakal. Kenapa? Melakukan omongan tapi tidak mau mengerjakan. Dari bisa satu saya bahaya. Bahayanya satu, pertama, dianya nggak akan bisa tobat, susah. Karena dia ngomong. Bayangin kalau orang tahu maksiat, dia nyuruh orang, jangan lakukan ini, dosa, haram. Dia tahu, nyuruh orang jangan, tapi dia mengerjakan. Berarti kan dia mengerjakan itu sudah kelewatan. Orang tuh maksiat, kada tahu, dikasih tahu, Pak ini haram, oh haram kan? Ini istighfar, tobat. Ada orang tahu haram, tapi namanya manusia terbawa hawa nafsu, kerjakan, ditegur, dinasihati, sadar, iya, ini kelewatan, astagfirullah, tobat. Ada orang, dianya nasihatin, jangan maksiat, tapi dia kerjakan. Ini mau ditegur sama siapa lagi? Dianya sendiri tegur orang, jangan bohong lah, dosa, sini tuh bohong. Mau nunggu ditegur orang, percuma, sininya udah tahu caranya, sininya menegur. Nah itu kita kalau seperti itu hati-hati ya. Pertama tadi, tobatnya susah. Percuma menunggu nasihat siapa, kita justru bisa nasihatin orang kok. Akan sadar. Dan yang kedua, bahayanya dosa ini. Ayat selanjutnya setelah tadi ayat 5 menunjukkan dia tidak berakal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berbicara, ngomong sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'inda Allah, sungguh besar murkanya Allah an-taqula ma la taf'alun. Maqtan itu marah, murka bahasa kita. Sungguh marah, sungguh murka Allah kalau kalian ngomong sesuatu yang tidak kalian lakukan. Bukan sembarang marah, kabura maqtan, benar-benar sangat-sangat marah. Jadi dikatakan kalau maqtan itu marah, yang marah ini membuat hal-hal lain jadi terasa kecil. Jadi maqtan itu marah yang seakan-akan emosi yang lain menjadi kecil. Contoh dia pernah marah 100 kali, kemudian melakukan maqtan yang 100 kali itu jadi kayaknya ringan, yang ini bisa jadi besar. Dan begitu juga ada orang berusaha A, B, C, D. Ketika Allah marah karena ngomong tak tidak mengerjakan, tidak mengerjakan. Ini marahnya karena ini, karena menyuruh tanpa mengamalkan, tanpa tak mau mengerjakan. Marahnya jauh lebih besar, yang lain seakan-akan jadi kecil. Marah-marah murka yang lain terasa ringan karena beratnya ini. Padahal murka yang lain berat. Sebelumnya berat, kalah dari ini. Kalau pertama berat segini-gini, kan berat kan? Sekalinya kena muka langsung sampai hentak bisa. Nampak gitu. Hati-hati. Bahkan Nabi Syuaib beliau mengatakan, Allah SWT bercerita tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib itu keturunan Nabi Ibrahim ya, jauh di bawah Ibrahim. Syuaib bin Mikil bin Yashjub bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib diajak oleh kaumnya melakukan sesuatu. Beliau mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak mau bertentangan dengan kalian akan apa yang aku larang atas kalian. Nabi saya ngomong kepada kaum-kaum, jika kalian sudah melihat aku dalam
Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Dan aku tidak akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku melarang kalian bisa mengerjakan, tidak. Aku hanya ingin islah, membawa perdamaian, kebaikan kapanpun, dan taufik itu tiada lain dengan Allah, dan tawakkalku hanyalah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Artinya orang pun ketika didakwahi saat itu oleh Nabi Syuaib curiga, ini jangan-jangan dia nyuruh kita aja Nabi yang menjaga, jangan-jangan cari untung, mereka curiga begitu. Dijawab, saya nggak mau bertentangan omongan dengan pekerjaan saya. Saya nyuruh ya saya kerjakan, nggak mungkin saya nyuruh kalian saya tidak mengerjakannya. Saya tak mungkin mendatangi sesuatu yang saya omongkan jangan, terus saya kerjakan tidak. Kalian aku larang, janganlah untuk ini, tak mungkin aku datangkan. Tujuanku itu membawa islah. Memang orang itu ketika ngajar, ketika dakwah, ketika nyuruh lakukan ini, pertama kali orang menerima mendengarkan omongan itu pasti curiga. Ini sih ngomong mengerjakan kada. Pernah kita berpikiran kayak gitu? Sidin ini ngomong mengerjakan kada. Jangan-jangan belum aja yang disuruh Sidin tetap melanggar, atau Sidin melakukan itu. Dijelaskan seperti Syuaib kayak aku nggak ada keinginan untuk menentang omonganku sendiri. Yang aku suruh itu ya kerjakan. Nah di sini dari sifatnya harus seperti yang diucapkan Nabi Syuaib, sampaikan, ucapkan kebenaran, lalu dikerjakan, bukan ditinggalkan. Wah Nabi Zaid terus satu lagi hadisnya nanti penjelasannya terakhir di kitab. Rasulullah SAW bersabda di hadis sebetulnya sudah ada. Hadis menjelaskan hukuman berat bagi orang-orang yang cuma berbicara, tapi dia nggak mau mengerjakan. Dari Abi Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah, sahabi radhiyallahu anhum. Jadi kalau ada sahabat, anaknya sahabat, tiga tingkatan, bin sahabat, dan tiga tingkatan sini sahabat, anaknya sahabat, kakeknya sahabat, makanya radhiyallahu anhum. Tapi di sini radhiyallahu anhum, betul, itu radhiyallahu anhum sesuai dengan ucapannya Nawawi. Tapi ulama mengatakan, ulama yang lain, kalau sahabat tiga seperti ini yang paling pantas pakainya radhiyallahu anhum. Kenapa? Sini itu tiga, anak, abah, kakek. Kalau radhiyallahu anhum dua aja yang dapat rumah. Tapi kalau anhum ketiganya sampai kakeknya juga dapat. Ini syaratnya dijelaskan kalau lah anhum. Yang lebih utama kalimat anhum. Jadi misalnya sahabat seorang anak yang Islam, abahnya tidak Islam, radhiyallahu anhu gitu aja. Karena abahnya kafir, tidak diridhoi. Ada sahabat Islam, abahnya Islam, makanya radhiyallahu anhuma. Kayak contoh misal satu yang Islam itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, makanya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Sidin karena Khattab belum masuk Islam. Anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, kan sahabat juga. Ngomongnya bagaimana? Radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kalau dua anak dan abahnya Islam radhiyallahu anhu itu mereka berdua. Nah, kalau sekarang Nabi Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah, tiga sih radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'tabir rajuli yaumal qiyamati." Didatangkan, dibawa seseorang di hari kiamat nanti, wayul
isi perut orang tersebut. Perutnya itu keluar. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru fir-rahal. Lalu orang tersebut berkeliling mengelilingi kotoran perutnya, atau perutnya tadi yang keluar, sebagaimana keledai mengelilingi rahal. Jadi keledai itu diikat biasanya pakai kayu, di tengah-tengahnya itu alat pengiringan, biar alatnya muter, keledainya jalan. Bukan tahu lah kayak pengiringan manual yang sama bahari, muter pakai tangan kayak gini, nanti keluar air putar. Nah itu kalau pengiringannya gagal kan manusia nggak bisa putar pakai tangan, diikat pakai keledai, dikasih tali di lehernya keledai, keledainya jalan, otomatis berputar. Itu namanya rahal. Seharian aja dia tahan keledai. Salah satu hewan yang bisa diginikan cuma keledai. Jadi sebut sekali jalan, dipukul, putar, kuat keledai. Nah, ibarat ahli neraka tadi seperti ini, yang perutnya keluar, dia memutar itu di kotoran isi dari perutnya dia tadi. Yang Faisal memiliki ahli neraka, lalu berkumpul dan kepada orang tersebut ahli neraka, penduduk neraka. Jadi ditonton sama penduduk neraka. Yaqulu dia fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kamu? Perutnya keluar, diputar-putar dikelilingi sendiri. Disiksa dan disiksanya dihinakan lagi. Dilihat oleh ahli neraka, orang disiksa seorang kan selesai, itu disiksa jadikan tontonan. Malah dalam riwayat yang lain ada riwayat sampai-sampai penduduk neraka ini terganggu dengan orang ini. Terganggu dengan orang ini. Bayangkan penduduk neraka terganggu. Kayak apa bisanya terganggu? Orang lagi disiksa kan. Lalu ditanya, fulan, ada yang kenal? Kenapa kamu di sini kan? Atamuruna nasa, alam takun ta'muru bil ma'ruf. Bukankah dulu di dunia dia menyuruh kebaikan? Wa tanha 'anil munkar. Dan kamu dulu melarang daripada kemungkaran. Yaqulu bala. Dia bilang ini, dulu di dunia saya untuk al-amru bil ma'ruf wa la hadi. Betul. Dulu di dunia saya suruh kebaikan, tapi saya tidak kerjakan. Dan saya melarang dari yang haram, wa anha 'anil munkar wa ati. Dan saya melarang daripada kemungkaran, tapi saya kerjakan. Oleh karena itu hukumannya berat. Kenapa? Sidin tahu tetap melakukan. Sidin ngomong tapi kadang dikerjakan, hukumannya berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tanya dia habis dengar hadis saya tadi, mau nasihati orang kan? Berani nasihati orang? Berani kan nasihati orang? Dengar 2 hadis tadi dan 1 hadis tadi dan dengar ayat tadi. Bayangkan ya. Pertama dibilang tidak berakal. Yang kedua Allah sangat marah. Marah akan kepada dosa yang lain, jadi ringan kalau marahnya karena marah kepada yang ini. Kemudian Nabi Shu'aib saja sampai menunjukkan kepada kaumnya. Jadi bukan hukuman, contoh. Yang ketiga disiksa nerakanya kayak gitu. Penduduk nerakanya sampai nonton sampai bingung kepada dia. Hukuman seperti ini saya mau tanya, kira-kira masih mau orang-orang yang munkar? Dan berani tidak? Bukan masih mau, berani kan kira-kira? Mulai takut kan? Ini hadis macam ini. Kadang-kadang menyebabkan beberapa orang tidak berani amal nahi munkar. Kenapa kita saya orang belum ada berani, belum makan soalnya. Betul itu. Kadang-kadang bahkan ustaz ulama bisa stop dakwah karena mikirkan ini. Atau santri sudah punya ilmu,
berdakwah negeri ini karena jadi dakwah. Nah, ini hadirin perlu diperhatikan. Memang prosesnya dakwah. Saya ringkas, kemarin saya mau bilang saya ringkas dari bukan yang ada. Prosesnya dakwah itu pertama ilmu, belajar dulu. Kalau ini kan bisa ditawar-tawar, harus ilmu. Kemudian yang kedua, amal. Kita mengamalkan. Kita mengamalkan, mengerjakan, jangan belajar lalu dikerjakan. Baru kita sampaikan. Ini urutan paling mulia. Belajar, mengamalkan, mengajar. Urutan paling afdal, mulia begitu. Tapi kalau kadang-kadang urut kayak gini deh, tetap nomor satu ilmu kada bisa diganggu juga. Ilmu harus nomor satu, kada bisa ditawarkan. Yang nomor dua malih mengamalkan. Nah, nomor dua ini bisa digabung barengan sama nomor tiga langsung. Saya belajar, punya ilmu, belum dapat nunggu mengamalkan, rasa bisa susah, belum kuat lagi. Belum ini masih belajar mengamalkan. Ya udah, sambil belajar mengamalkan, sambil belajar menyampaikan. Nanti dengan berkat menyampaikan akan lebih gampang mengamalkan. Nah, ini proses nomor dua kayak gitu. Memang paling bagus belajar langsung mengamalkan, baru menyampaikan. Cuma hadirin seperti tadi, setan itu pintar dan alim, jadi tahu juga dalil. Yang belajar tahu hukum sudah. Ada usaha pesantren, belajar di majelis kan tahu hukum A, B, C haram, ulang dapat ilmu. Setan nanti tahu, Pak, tadi biar dapat ilmu. G, hati-hati jangan dakwah setan. Oh, kenapa dakwah bagus kok? Kita kan jawab, bagus dakwah setan. Disuruh kita sama ulama, tinggi dakwah bagus. Tapi dihukum kalau orang yang dakwah ada beramal. Oh gila, udah biar beramal dulu, coba praktek dulu baru dakwah. Ternyata praktek kadang awal beramal sampai meninggal dunia belum mengamalkan. Nah ini yang seperti ini jangan mau ditipu setan. Kita itu walaupun saat kita bermaksiat, bisa alhamdulillah, kita masih bermaksiat, tetap sebetulnya disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita maksiat, orangnya banyak maksiat, tetap kita masih punya tugas kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang penting sudah punya ilmu, tahu hukum, silakan amar ma'ruf nahi munkar. Katanya kalau di hadis tadi, kalau kita masih maksiat, masih tinggalkan wajib, bakal dihukum di akhirat. Iya. Terus kata beliau disuruh juga, iya juga. Artinya gini hadirin, kita ini sekarang, bisa kita begini, ada orang maksiat, dia dulu tadi pagi maksiat juga sama. Kayak apa? Tegur dia. Walaupun kita maksiat sama. Yang dosa itu, yang dibahas di ayat tadi itu, sampai yang tahu ya. Sampai yang nyuruh dia tapi dia nggak ada niat untuk tahu. Itu yang bisa jelas yang bedanya ya. Bisa contoh, alhamdulillah kita kerjakan pakai pakaian yang auratnya terbuka, bisa. Terus kita lihat di jalan ada orang auratnya terbuka. Bagaimana kan? Apakah mulut tutup dulu aurat atau menegur dia? Bisa. Contoh aja ya. Nah, ya harusnya kan tutup dulu aurat baru tegur dia. Tapi ini gak ada aurat, ditutup auratnya. Ya udah, tegur dia sambil menegur diri sendiri. Itu caranya. Kayak ustaz-ustaz ceramah itu nasihatin orang lain. Sini nggak negur orang saja, nasihatin diri sendiri nomor satu. Hadirin jangan riba, negur diri sendiri juga. Hadirin jangan ngomong yang diharamkan, negur sendiri sekaligus nasihati orang. Kalau kayak gini nggak masuk bab yang kita bahas. Habib katanya ngomong kalau mengerjakan disiksa, tinggi. Tapi ini beda. Yang ngomong disiksa itu dia nyuruh kerjakan ini hadirin, wajib, tinggalkan ini haram. Terus hadirin buat mereka belum beda. Nah, begitu. Biar sini dulu suruh meninggalkan bohong, tapi belum hanya terus tetap mau berbohong. Nah ini yang seperti ini yang dihukum. Jelas gitu. Jadi kalau kita cuma
kitanya tidak ada niatan mau berubah, tetap mau mengerjakan maksiat tersebut. Ini yang masuk pembahasan kita tadi, yang Allah bilang dia ada akal, yang dimurkai oleh Allah, yang siksa nerakanya benar-benar buruk. Tapi kalau kita nyuruh orang ayo tinggalkan maksiat, kitanya masih maksiat, ayo tinggalkan maksiat. Tapi kita sambil sadar diri, sambil sungkan sama Allah, ya Allah, Allah menyuruh aja kan, tapi Allah masih belum berhenti. Hati-hatinya ya Allah beritahu, mudah-mudahan berkat amal makruh dulu dirubah menjadi lebih baik. Nasihati orang tapi sampai merasa salah, yang ini justru bagus. Hadirin, kalau ada orang manusia berpikir kayak gini, ini penting. Pokoknya jadi baik dulu, hanya dakwah. Saya yakin gak akan ada yang dakwah sampai gini. Bukan ada ulama yang beramal. Ulama kadang-kadang dakwah. Kenapa? Karena ulama itu semakin banyak ilmunya, semakin tahu dirinya punya salah. Orang semakin banyak ilmu, semakin merasa dirinya banyak salah. Kalau orang yang merasa dirinya banyak salah, kadang mungkin dakwah kan? Itu dai-dai yang soleh, orang-orang yang alim, itu mereka merasa dirinya paling banyak dosa, tapi tetap dakwah. Bukan mereka banyak dosa, bukan, merasa. Karena orang itu kalau ilmunya luas, ya ilmunya banyak, sedikit dia kira salah, tapi dia tetap dakwah. Kenapa? Dia paham. Yang dilarang itu nyuruh orang, tapi dia nggak niat menasihati diri sendiri, nggak ada niatan berubah. Sayyidina Umar bin Khattab banyak dosanya kan? Banyak dosanya kan? Ya enggak. Sahabat paling mulia setelah masuk Islam, sahabat aman. Tapi beliau kalau hadir majelis, beliau dulu sempat datang ke sebuah majelis, lalu Rasulullah SAW saat itu ngomong, yang baru didoakan sama Rasulullah SAW, semoga dosa kita diganti oleh Allah menjadi amal baik. Rasulullah mendoakan begitu. Habis selesai acara, Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, ulun orang yang paling banyak amal baiknya. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Dikira sama sahabat yang lain sombong. Ternyata ada. Beliau bilang, saya hadir majelis Rasulullah orang yang paling banyak dosa dari itu. Dosanya paling banyak melebihi yang lain, nggak terhitung. Tapi tadi saya doakan kamu ya Rasulullah, yang doa semoga yang punya dosa-dosa diganti kebaikan. Jadi di sini karena husnuzonnya merasa baiknya, merasa orang lebih baik, dia kira dia paling banyak dosa. Doakan oleh Rasulullah, berarti dosanya diganti jadi pahala. Ceritanya di sini menyangka orang yang paling banyak dosa, tapi dakwah tidak sini. Masa di rumah paling kerasnya dakwah, ada yang salah langsung dibentak, tapi bukan menghukum bentak marah, bukan, tegas. Ya, Sayyidina Umar itu bukannya kasar, tapi tegas. Marahnya itu yang marah-marah tegas, bukan marah-marah mencaci maki, bukan. Nah, ini contoh, ini pembahasan penting. Jangan sampai tertipu oleh sensasi. Kita itu walaupun memang masih manusia, tapi tetap amal ma'ruf nahi munkar. Dengan tujuan dakwah itu membantu kita bertaubat. Yang penting di hati ingat. Yang penting di hati ingat dulu juga salah. Mungkin nggak apa-apa 2 kali. Kalau maksiatnya jauh, nggak ada hubungan sama dia negur diri sendiri, nggak dakwah, main cerita itu maksiatnya jauh. Dan juga ini ada hal penting, amar ma'ruf nahi munkar. Itu dirinya ma'ruf itu kewajiban, munkar itu haram. Kalau sesuatu yang tak wajib, kita wajib juga bertegur. Ini contoh misal begini, Habib, ini yang sering salah. Ulun ini mau nasihati orang, kayak ulama ya, mau nasihati murid, ayo yang mulai, tapi ulunnya masih belum yang mulai. Ya, ulunnya mau nyuruh anak mengaji, tapi ulunnya belum mengaji. Ngaji Al-Quran, baca. Ayo nak ngaji 1 juz sehari, supaya karena ulun suruh. Ayo nak yang mulai bisa, tak berani. Kenapa? Ulunnya belum bisa mengaji 1 juz, ulunnya belum yang mulai. Takut dihukum, disiksa kayak tadi. Betul tidak? Ada orang
qiyamul lail sama zikir misalnya, yang harusnya. Tapi karena jadi penyuluh, harusnya nasihati orang, ayo kita pikiran yang qiyamul lail, tapi kadang mau. Kenapa? Takut yang diomongkan tidak dikerjakan. Jadi salah juga. Kalau sunnah itu nggak apa-apa, nggak ada hukuman. Kalau nyuruh dia, ayo pak, sholat malam 1000 rakaat, jangan kada, bisa. Nanti ada yang bertanya, dia sholat 1000 rakaat pak? Ada apa? Kalau cuma 11 bisa. Misalnya, kalau nyuruh dia, bangun malam sholat 1000 rakaat, kalau perlu hatamkan Al-Quran semalaman, jangan kada. Oh, nasihati 1, 2, 3, 4 kali. Setelah selesai, bertanya dia sholatnya mana? Sholat kada. Oh, masuk neraka ada. Karena ini perkaranya sunnah, urusannya sunnah. Kalau sunnah itu manusia tak mampu mengerjakan semuanya. Kita tuh cuma menyampaikan, menjelaskan. Justru tujuannya ulama menyampaikan sunnah itu barangkali ini ulunnya belum mampu mengamalkan sempurna, ngajak dia bisa mengamalkan, ulun dikasih pahala sama Allah. Apa pahalanya? Bisa mengamalkan juga. Itu pahalanya yang kita cari. Tapi tetap di hati ya, saat dulu bukan niat ulun kadang mengamalkan, bukan niat ulun bakal berubah gitu ya. Jadi kalau sunnah itu aja nggak apa-apa. Begitu juga meninggalkan melarang yang haram. Hadirin, jangan minum atau makan berdiri. Makruh di syariat Rasulullah, betul. Tapi ulun ini kalau makan kadang-kadang lupa berdiri, kalau minum sering berdiri. Kayak apa nih bapak masuk neraka kalau libur? Ada apa? Ini larangan makruh. Larangan makruh tidak berat hukumannya. Kayak orang-orang jangan makruh, tapi dia mengerjakan disiksa ada. Karena itu bukan haram. Jadi ancaman tadi itu untuk wajib dan haram, jelas ya. Tapi tetap kalau nyuruh niat hatinya baik. Nah ini hal yang penting. Hal yang penting dalam hormat. Jadi ringkas cerita yang disampaikan oleh Imam. Ada orang berilmu, mengamalkan, berdakwah, tiga-tiganya berjalan. Ini darajat paling tinggi. Ada orang kedua berilmu, mengamalkan kata tuntun masih perang sama nafsu, masih berperang sama nafsu, belajar mengamal tapi sehari lupa, seharinya digabung sama berdakwah. Baik. Karena biar itu berilmu, ngajar itu ngulangi biar ilmunya tak lupa. Jadi berilmu itu biar tak lupa ilmunya ngajar. Nah, saat ngajar sambil ingat ilmu sambil melawan hawa nafsu, baik juga. Ada lagi yang ketiga, belum kau mengamalkan sama sekali juga. Belum kau mengamalkan sama sekali. Tetap bagusnya dia berilmu dan mengajar. Kenapa? Kan ada tiga. Ilmu, amal, mengajar. Ilmu, amal dan mengajar. Biar jangan kehilangan dua. Kadang awal mengamalkan, berarti kan sisa dua, ilmu dan mengajar. Jangan kehilangan juga mengajar. Paham betul? Dia harusnya punya tiga. Saya baru punya ilmunya, tinggal dua, mengajar sama beramal. Tinggal dua, mengajar sama beramal. Ulun kadang awal beramal masih tinggal apa? Mengajar. Jangan ditinggalkan juga. Biar dapat dua, mengajar ilmu dan mengajar. Jadi paling bagus itu dapat tiga, ilmu, amal, mengajar. Ada kala tiga minimal dua, ilmu mengajar, ilmu beramal dua. Jangan satu, ilmu aja gitu dulu gitu. Karena ulun kata kalau mengajar, jadi ulun ilmu aja. Salah, ngajar itu membantu beramal. Guru kita tuh sering nasihatin, biar ingin beramal, paling afdalnya membantu dengan ngajar. Yang penting pas ngajar nasihatin. Arti ngajar itu bukan jadi ustaz saja, biar nasihatin anak istri saja. Yang paling buruk siapa? Ulun ilmu aja. Nah, ini direction. Apalagi ada yang ngomong ulun amal aja, ada. Yang namanya ulun amal aja, ada. Bohong ustaz. Kalau ulun amal saja, ada. Karena harus ilmu. Apalagi lebih parah lagi, ulun mengajar aja. Mengajar dari mana? Ada ilmu, ada amal, mengajar aja. Ditipu saya. Tahu. Jadi harus ada ilmu. 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 Jadi
dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga diperintahkan untuk mengamalkan apa yang kita omongkan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut tidak mengamalkan. Dakwah saja, jalani saja. Mudah-mudahan kita taufik untuk beramal. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli ilmu, berilmu, dijadikan ahli amal, mengamalkan dengan lengkap sempurna sunnah dan wajib, dan dijadikan dari ahli dakwah, orang yang menyampaikan